Ya makanya kalau seperti kasus anak Ashanti kemarin langsung mendaftarkan di Bapepti itu ya. Ya. Nah, ini memang murni belum. Nah, tapi nggak tahu ke depannya mereka mungkin wanti-wanti juga jadi investasi bodong ya. Nah, ya karena kan gini, ini kan udah lama Kang, dari Februari kan, udah lama. Ya memang logikanya gitu, mereka mengumpulkan uang sementara mereka belum terregulasi atau belum terdaftar ya sebagai koperasi atau apa gitu. Ya, sebenarnya gini, suatu kegiatan pengumpulan dana itu harus diregulasi dulu. Harus ada perusahaannya dulu gitu. Harus ada lembaga keuangannya dulu. Alibi aja. Dan mereka membuat janji baru setelah migrasi. Ternyata tidak dibuktikan juga. Bohong juga. Ya kalau saya gitu dibodohin orang nanti ya kalau nggak bisa ini mah pakai cara apa namanya itu ya namanya kita dibohongin orang secara bisnis lah. Ya saya akan menggunakan tetap menggunakan jalur hukum lah. Artinya mungkin harus ada investigasi lanjutan. Okay. Ini arahnya memang untuk regulasinya, kemudian itu kejelasan kantor dan lain-lainnya, semua penipuan-penipuan yang dia lakukan di dalam grup itu nanti bisa saya ini kan rapikan atau ini ya buatkan ininya hasil investigasinya gitu. Kalau bukti yang penipuan itu saya udah komplit semuanya. Jadi intinya Akang udah Akang udah ngumpulkan data-data misalkan di screenshot gitu ya, baik omongan Firda atau misalkan ada misalkan pada saat kenapa Akang di-mute gitu, misalkan teman-teman juga pasti punya data itu ya, pernah ngalami juga misalkan. Oke, untuk investigasi sendiri nanti saya akan nemeni Akang nih ke Jakarta. Nanti bisa ke kantor Bapepti, ke kantor nanti OJK saya pertanyakan gitu masalah itunya. Ada nggak pendaftaran di sana? Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detik TV. Teman-teman, kali ini kita komunikasi dengan Kang Reddy yang kemarin diwawancara sama Pak Darso dan ada di channel saya Islam juga. Sebenarnya saya udah komunikasi beberapa waktu yang lalu, cuma baru sekarang saya ada kesempatan. Ini juga pun saya belum sempat ketemu langsung karena saya punya rencana sendiri untuk membantu Kang Reddy gitu. Oke, kita akan panjang lebar, kita langsung bertanya nih. Saya punya beberapa pertanyaan ke Kang Reddy. Dan tujuannya mudah-mudahan Kang Reddy bisa ikut dengan cara saya lah gitu. Kang Reddy, apa kabar? Ya, alhamdulillah ya. Pangestu ya. Ini Kang Reddy ini di Bandung ya teman-teman ya. Jadi kalau yang tahu bahasa Sunda ya pasti tahu Pangestu. Nah, saya bertanya pertama tentang project ICN Kang. Project ICN itu projectnya kan Akang tahu ya, mudah menjelaskan bahwasanya projectnya Metaverse. Nah, Akang pernah berpikir nggak kalau project Metaverse itu akan berkembang di projectnya ICN ini akan berkembang atau tidak? Kira-kira? Ya kalau setahu saya sebuah orang ya menawarkan wacana yang akan dia tawarkan itu ya terlepas dari maksudnya itu dikerjakan atau tidak. Itu aja maksudnya tuh sekarang yang lagi umum kompetitor memang menawarkan ada teknologi blockchain termasuk ICN ya, menawarkan ekosistem teknologi blockchain, NFT game juga ada nanti ya, free to earn atau main game dapat duit lah nanti ya, dapat profit. Kemudian dia bikin NFT marketplace dan pokoknya seputar ekosistem iCoin ini nanti mengarah ke teknologi Metaverse juga lah, intinya. Tahu saya itu. Oke, jadi itu masih sudah project lain juga. Ya, sebenarnya projectnya udah umum ya, Kang. Cuma menurut Akang sendiri, itu kalau misalkan dikembangkan dengan baik, itu akan berkembang gitu. Ya, berkembang di sini ya. Semuanya project itu tergantung trust, artinya kepercayaan publik sangat penting sih. Itu aja. Karena itu aja yang dimainkan. Jadi bad news dari good news itu ya untuk menambah atau mengurangi kepercayaan publik sebenarnya. Itu juga ya bisa juga diambil celah oleh para whales, bisa ambil profit di sana. Ya, oke. Kepercayaan publik di sini misalnya yang tidak bertahan lama atau karena ada orang yang tidak mengetahui juga lah secara sebelumnya
ICN atau CEO dari ICN ini, si Wirda ini sosoknya seperti apa lah secara personal lah. Kalau saya mah tahunya ketika si Wirda itu bikin project, artinya dia ngerti CEO dalam dunia kripto atau bikin token ini, dia ngerti teknologi metaverse, dia ngerti. Itu aja yang dituntut gitu. Nah, tinggal yang dia buat ini dia urus tidak gitu. Dia urus, karena ya dulu ya kemarin ya lagi project lagi merah-merahnya di Instagram itu malah kena update apa yang lain lah, skincare gitu. Itu aja. Jadi tidak ada hubungannya sama iCoin gitu. Paling ada di grup si Coin, cuman ya update kalimat penenang aja. Banyak masalah dalam proyeknya soal mitigasi dan lain-lain itu nggak jelas gitu. Soal janji listing nggak jelas, digantung-gantung aja sampai sekarang janji listing itu masih bohong. Migrasi udah beres. Kemudian itu dijanjikan bulan Maret. Jadi kepercayaan para investor tuh itu hilang atau turun di situ. Oke, jadi ini ya Kang. Andai kata itu dijalankan dengan baik, pada prinsipnya itu proyek bisa berjalan gitu, karena kan dananya udah terkumpul nih. Iya, karena ya di awal memang crowdfunding gitu, jadi ngumpulin duit di sini ya dari free sale tadi. Iya. Ya itu kan. Kenapa para investor dilarang kalau misalnya pengen menjual gitu, sementara dari awal dia udah menjual. Nah itu ya masalah di Wirda ini. Harga itu turun itu bukan karena dibanting Wales, bukan, tapi karena kepercayaan investor turun, nggak jelas proyeknya. Wirda nggak pernah tampil, kelihatan sangat kelihatan bocil gitu. Itu aja. Janji-janji atau informasi yang ada di grup itu banyak bohongnya gitu. Oke. Makanya orang malas. Jadi intinya gini, saya juga lihat ya di. Saya kan juga lihat di Instagramnya ya Kang. Bukan Instagram Wirda ya, ini Instagram ICN ya. Di Instagram ICN sendiri itu kan update-nya juga jarang banget. Sebuah perusahaan sebuah perusahaan teknologi yang berkaitan dengan media sosial, si Instagram ICN ini update-nya cuma berapa biji itu dari awal perilisan itu. Jadi kayaknya emang nggak digarap kompeten gitu. Kita lihat juga kan CEO ini di secara ya Instagramnya tuh saya kan lihat juga ICN lagi parah gini di Instagram pribadinya tuh malah di luar seputar ICN gitu, bukannya berinisiatif meyakinkan para investor biar nahan atau apa gitu, enggak. Di grup juga main kick aja, di mute aja gitu. Main kick. Nah pokoknya itu pertanyaan tadi Akang tadi, sebenarnya mereka tuh logis untuk to the moon atau sukses karena mereka mengumpulkan dana yang banyak ya, dan ini kalau benar-benar buat profit itu sukses harusnya, tapi tidak. Saya melihat mereka tidak lakukan gitu, melihat secara langsung gitu. Janji dan bohong aja gitu. Secara update media sosial memang di akun Instagram Wirda maupun di ICN sendiri emang update-nya jarang banget. Memang secara logika itu nggak masuk akal karena dana udah dikumpulkan. Dan kalau dana udah dikumpulkan kan seharusnya minimal itu ada semacam kegiatan-kegiatan yang mendukung gitu ya. Walaupun misalkan itu bukan kegiatan teknologi, minimal ada kegiatan promo atau kerjasama dengan beberapa pihak yang berkaitan. Misalkan kalau di Indonesia ya, itu kita kan mengenal ada exchanger yang cukup ternama di Indonesia kan. Kita tahu lah, kita nggak boleh nyebutin namanya, tapi orang udah tahu lah posisinya gitu ya. Exchanger ternama di kita, kayak misalkan Anang kan mau masuk gitu ya, Anang Hermansyah mencoba gitu, dan Anang Hermansyah juga udah katanya mau siap untuk masuk exchanger itu, kita tahu kan. Nah ini pernah dengar nggak Akang itu, misalkan Rana promo akan masuk ke exchanger Indonesia? Exchanger Indonesia kita tahu kan, itu kan membernya aja yang saya tahu udah di atas 5 juta Kang, exchanger itu. Nah pernah dengar nggak? Kalau di roadmap-nya ada, dia cantumkan, tapi nggak jelas kapan gitu di roadmap itu. Di roadmap dicantumkan seperti ya langsung aja bilang toko kripto, Indodax. Tapi di awal itu ya dia bilang yang lain gitu. Kemudian Hotbit, Lbank, dan CoinTiger. Hotbit dia listing nggak ada di beranda gitu, di awal. Saya menyaksikan langsung gitu. Lbank, kemudian CoinTiger bilang udah migrasi juga nggak ada kabar. Nah
Gitu Kang, artinya banyak kebohongannya itu situ. Kemudian dia bilang akan kerjasama dengan founder-founder blockchain di luar. Nggak ada, karena waktu itu hadir di Binance Blockchain Week apa gitu, di acara seminar Binance di Dubai. Ya dia nggak sama timnya tapi sama bapaknya gitu. Aneh itu gitu. Ya oke. Sama keluarga. Gitu. Itu kayak jalan-jalan kayak gitu ya. Kunjungan gitu. Nah, oke, jadi gini, yang namanya ya oke. Sama founder belum terbukti gitu. Ya. Sama yang dijajikan di Maren itu bullshit semua. Itu yang membuat orang tuh males. Alasannya migrasi gitu. Kayak saya nuntut yang itunya gitu. Pokoknya itu sih. Oke, terkhusus Indonesia, Kang. Apakah pernah ini kan Indonesia cukup ternama ya exchange-nya. Apakah pernah kita melihat gitu si tim dari Chain ini menghubungi exchanger tersebut atau berusaha untuk komunikasi, misalkan gini, datang ke kantornya gitu. Kan minimal biasanya ada semacam kedatangan gitu. Pernah lihat nggak? Ya, salah satunya itu. Kita tertarik itu, kita tertarik beli karena di websitenya itu dicantumkan akan listing di toko kripto, Indodax, ya. Tapi janji-janji awal aja ngibul, maksudnya nggak bener gitu, apalagi nanti gitu. Oh. Siapa yang mau beli gitu? Jadi intinya dipamerkan di sana dicantumkan ya di websitenya, tapi nggak dilaksanakan gitu, nggak ada pendekatan ke Indodax gitu. Ya, yang tidak jelas. Ada juga agenda yang jelas itu bulan Maret. Kemudian setting, kemudian listing di 3 market, itu banyak bohongnya gitu. Itu bohong gitu. Kemudian kerjasama di bulan ada big marketing akan kerjasama atau dengan komunitas Vietnam, itu bohong semua itu. Nggak terbukti gitu. Yang tadinya kita kan beli nyangkut, kita ketika dia promo itu lagi sepil baru di bulan Maret, kita beli lagi biar nggak nyangkut ya, atau biar kejemput yang nyangkut tadi gitu ya. Jadi kompensasi gitu ya. Ternyata bohong semua, semuanya pada jual. Dia bilang setelah vesting akan ada buyback. Itu bohong semuanya. Oke. Kita lanjut ya Kang ya. Kalau sekarang setelah video saya kemarin diupload oleh Cahaya Islam, saya lihat di grup itu dia ada buyback. Itu udah permainan lagi, buyback di harga jatuh-jatuhnya. Dan kalau yang beli developer itu bahaya. Developer memang niat mau beli dan banting nantinya gitu. Jaga harga dari awal seperti yang sepakatan. Ketika setelah vesting, ini dibiarkan aja, yang vesting aja rugi banyak, apalagi beli di publik. Oke. Jadi kita lanjut ya Kang. Intinya masalah pertanggungjawabannya itu yang membuat trust-nya turun gitu. Intinya seperti itu. Iya, ketika dia bilang sesuatu tapi bohong, kemudian ya kelihatan tidak profesional banget si Wirda ini. Ya saya nggak tahu awalnya Kang, karena ya dari awal kan memang foto Apin Komarul sama Wirda gitu ya. Jadi kan saya dengan Ama itu setelah beli di market. Ya setelah beli di market dia Ama, kalau tahu Amanya kayak gitu nggak akan beli gitu. Saya sudah terlanjur mau masuk, saya kasih masukan gitu. Udah saya beli. Ternyata nggak profesional dalam mengkondisikan investor atau tidak Ama lah. Dan saya juga di-mute, teman-teman yang kelihatan juga di-mute. Ya kalau saya tahu dia bakal amannya gitu, mana mau saya beli gitu. Beli baca banget, si bocil gitu. Oke lah, udah masuk, dia ngasih informasi lagi. Di luar kemampuan dia bocilnya gitu. Tapi ada informasi akan listing di market, akan ada audit setting, akan ada big marketing, promo besar-besaran, menawarkan teknologi ICN ini nanti. Itu kemungkinan akan bisa diselamatkan aset saya yang tadi, bisa naik lagi kan? Ternyata bohong juga. Itu kan. Ya, nah, yang saya itu cuma nanyain kantor kan. Saya itu, saya tidak terima itu mereka itu ketika kita tanya kantor gitu kan, karena mereka bilang ada kantor di Dubai, akan review kantor di Dubai dan kantor Indonesia. Nggak ada ternyata. Saya dua ini, mereka tuh nggak ada atau nggak mau ngasih tahu. Karena nggak boleh kan, mereka udah bilang ada. Pernah bilang bahwa kantornya ada gitu? Ada, di Dubai juga ada katanya, mau review kantor, resmian kantor di Dubai ya. Oke. Nah. Itu kantor di Dubai buat apa maksudnya? Ya itu mah artinya, itu kalau itu benar, itu kan meyakinkan investor
atau investor belum tahu itu benar, tapi kan informasi itu membuat wah ini jaringannya nanti sampai ke Dubai, artinya di Dubai sekalipun ada kantor, tapi benar urgensinya itu memang tidak terlalu penting kantor di Dubai karena Gojek ini atau CEO-nya dari Indonesia yang lebih penting kan. Di Indonesia pun tidak dikasih tahu di mana kantornya. Yang jelas keberadaannya nggak dikasih tahu intinya ya. Atau mungkin kantornya di rumah. Ya dia bilang ada, ya kalau kantornya di rumah ya sama, berarti benar kemarin saya nyamperin kantor, bukan nyamperin rumah. katanya kantornya ada, tapi nggak dikasih tahu di mana. Alasannya kenapa? Kok dia nanya kepentingan saya? Saya kan cuma nanya kantornya di mana. Kalau perusahaan bonafit itu pasti kalau misalkan menanyakan kantor pasti dikasih tahu karena perusahaan itu sebenarnya gini ya Kang ya, perusahaan itu di Indonesia itu diatur dalam undang-undang keterbukaan publik ya, dalam undang-undang informasi publik. Jadi perusahaan itu harus transparan baik kedudukannya. Kalau misalkan itu kantor bener yang legal ya Kang ya, harusnya itu informasi publiknya itu harus jelas dan itu diatur sebenarnya di undang-undang dan itu sekarang udah diatur di kementerian sebenarnya. Nah ini kan kalau misalkan gini Kang, kalau misalkan kantor pun masih dipertanyakan, nah apalagi kalau misalkan yang saya tanyakan ya sekarang ini kan berkaitan dengan posisinya ya, posisi orang Indonesia yang membuat token di Indonesia ini kan harusnya itu kan membuat payung hukum ya. Kita bisa lihat di websitenya kan itu nggak ada nih, nggak ada alamat kantornya, nggak ada nama PT-nya gitu, dan nggak ada payung hukum tentang pengumpulan investasinya. Karena gini, kita paham bahwasanya kripto itu memang di beberapa negara dibebaskan, di beberapa negara tidak menggunakan legalitas yang jelas karena mereka sendiri pun di beberapa negara memang mereka emang ada perusahaan-perusahaan bebas pajak di mana mereka emang bebas, tapi di Indonesia itu diatur bukan masalah kriptonya, bukan masalah tokennya, tapi masalah payung hukumnya dari perusahaan itu. Karena yang namanya orang ngumpulin uang itu diatur di undang-undang perbankan. Nah saya bertanya nih Kang, Akang kan ya otomatis emang nggak itu, tapi kan minimal itu kalau mengumpulkan investasi atau crowdfunding ini kan di sini ada dasar hukumnya. Crowdfundingnya ya Kang ya, kegiatan crowdfundingnya, kegiatan pengumpulan dananya. Misalkan kalau itu lembaga non-profit misalkan, itu pun diatur melalui yayasan, diatur crowdfundingnya, atau misalkan melalui koperasi. Nah di sini pernah dengar nggak? Ini crowdfundingnya pakai apa gitu? Belum ada sih, maksudnya itu nanti mungkin mereka tuh mau bikin ya. Maksudnya itu di awal memang belum teregulasi atau belum terdaftar di Bapepti ini si ICN ini ya. Ya makanya kalau seperti kasus Anang Ashanti kemarin langsung mendaftarkan di Bapepti itu ya. Yeah. Nah, ini memang murni belum. Nah, tapi nggak tahu ke depannya mereka mungkin wanti-wanti juga jadi investasi bodong ya. Nah, ya karena kan gini, ini kan udah lama Kang, dari Februari kan, udah lama. Ya memang logiknya gitu, mereka mengumpulkan uang sementara mereka belum teregulasi atau belum terdaftar ya sebagai koperasi atau apa gitu. Ya, sebenarnya gini, suatu kegiatan pengumpulan dana itu harus diregulasi dulu. Harus ada perusahaannya dulu gitu. Harus ada lembaga keuangannya dulu. Jadi Akang intinya kan nggak tahu atau ya emang mungkin pada saat itu mungkin berpikirnya ngumpulin uang dulu. Walaupun sebenarnya bikin perusahaan itu kan nggak mahal Kang, nggak mahal maksudnya. Bikin perusahaan itu nggak mahal, nggak butuh dana sampai ratusan juta ya, cuma berapa juta, paling mahal juga ya 6 juta kalau logikanya gitu misalkan sederhananya. Kalau itu misalkan pakai koperasi apa gitu kan sebenarnya sederhana aja. Nah intinya ini soal mau nggak mau sebenarnya menurut saya. Nah cuma yang jadi masalah kan sebenarnya sekarang ini yang jadi masalah kan uangnya udah terkumpul. Uangnya kan udah terkumpul Kang ya. Nah sementara kalau misalkan ada tuntutan dari Akang misalkan ya pertanggungjawaban, nah itu nanti larinya kemana gitu? Pas harus di ini ya mungkin makanya saya tanya kantor tuh gitu, artinya memang jelas gitu perusahaannya gitu. Dan ini kalau saya itu memang poin kemarin ngelaporin soal penipuan gitu aja, itu masuk 378 tuh karena dia nipu gitu, dia bohong membuat orang tuh rugi lah gitu.
sederhananya gitulah. Artinya 378 itu dia menggunakan martabat palsu sama apa namanya itu banyak janji-janji bohongnya lah, membuat kita tergiur untuk membeli gitu. Oke, kita regulasi kemungkinan nanti ada investigasi lanjutan lah, kantornya itu benernya di mana. Oke, Kang. Nanti kita saya mau nanya dulu nih. Soal delisting di marketcap.com. Itu kan akan menjadi catatan selamanya nih. Soal delisting ini ya, akan menjadi catatan. Pokoknya catatan merah ini kalau misalkan di kripto ini kan catatan paling buruk kalau merah ini. Ini akan menjadi catatan selamanya. Apakah kalau misalkan gini developer beli misalkan ya, teman-temannya pada beli, dinaikkan harganya. Apakah itu akan menjadi orang menjadi percaya lagi? Menurut pendapat Kang bagaimana? Ya, kalau menurut saya tidak ada lagi percaya investor, karena investor udah jual rugi semuanya gitu. Saya pun sama jual rugi, tapi ya kemarin salah satunya pas ke rumahnya gitu. Cuman maksudnya tuh kalau saya merasa karena ini dirugikan, saya minta ganti gitu. Oh, jadi Akang waktu datang ke rumahnya sempat menjual aset Akang gitu? Iya, menjual saya karena nggak pulang, nggak ada ongkos juga. Oh, jadi kerugian Akang itu juga dialami pada saat emang kebutuhan ongkos gitu untuk bertanya tentang ke. Kalau saya itu sebenarnya udah dari 2 bulan yang lalu itu udah ditutup akses komunikasinya. Enggak, narik ini mah, withdraw. Pernah withdraw? Masa investor kita investor di mute, nggak nanya kantor malah di ini gitu, di mute. Jelas banget. Oh, maksudnya Akang pernah withdraw di posisi rugi nggak? Iya, kan cut loss. Oh, cut loss. Wah, kalau gitu mah. Nah, karena gini, orang biasanya cut loss itu. Kalau dia nipu, saya mau gimana pun saya samperin satu. Kedua, ada teman-teman saya yang saya bilang jangan dulu dijual. Kalau mereka dalilnya karena sudah cut loss, balikin punya lu aja. Saya kasih tahu, itu lebih besar. Banyak gitu. Oke, jadi kalau saya menjual itu memang dari 2 bulan lalu saya udah konfirmasi proyek ini gimana, tapi itu aksesnya dipikir-pikir mereka ini tidak ada respon kalau cuma online, makanya saya samperin, itu masih belum saya jual. Tapi masih ada asetnya Kang? Sekarang masih ada asetnya? Nggak ada sama sekali kalau saya. Oh, tapi teman-teman masih ada asetnya. Jadi Akang jual rugi benar-benar itu? Saya larang jual, saya larang mereka jual. Jadi Akang benar-benar rugi posisinya? Nggak ada harapan intinya? Ya, rugi banget. Nah, kalau saya sudah dibuat rugi, saya akan saya minta ganti rugi. Kalau mereka nggak mau ganti rugi, saya buat mereka, ada telepon nih. Saya buat mereka mengalami biar kerugian buat mereka juga lah sebagai pengganti. Oke, jadi intinya Akang juga membantu, sebenarnya berencana untuk membantu teman-teman gitu. Tujuannya juga. Ya, untuk yang tadi, untuk yang dia listing di CoinMarketCap, dari awal memang mereka terdaftar di CoinMarketCap, tidak ada deskripsi project, ya memang tidak menarik, cuma gitu-gitu aja. Nah, kemudian penyebab di dia listingnya itu karena migrasi. Nah, saya juga nyangkut di Hotbit lama itu karena nggak bisa ditarik gitu dari Hotbit, migrasi gitu. Jadi mereka itu katanya di awal di ICNP yang satu itu itu kesalahan teks penjualan. Padahal urgensinya apa? Tapi saya pikir ulah alibi aja. Dan mereka membuat janji baru setelah migrasi. Ternyata tidak dibuktikan juga. Bohong juga. Ya kalau saya gitu dibodohin orang nanti ya kalau nggak bisa ini mah pakai cara ya namanya kita dibohongin orang secara bisnis lah. Ya saya akan tetap menggunakan jalur hukum lah. Artinya mungkin harus ada investigasi lanjutan. Okay. Ini arahnya memang untuk regulasinya, kemudian itu kejelasan kantor dan lain-lainnya, semua penipuan-penipuan yang dia lakukan di dalam grup itu nanti bisa saya rapikan atau buatkan hasil investigasinya gitu. Kalau bukti-bukti yang penipuan itu saya udah komplit semuanya. Jadi intinya Akang udah Akang udah mengumpulkan data-data misalkan di screenshot gitu ya, baik omongan Firda atau misalkan
ada apa namanya, misalkan pada saat kenapa Akang di-mute gitu, misalkan teman-teman juga pasti punya data itu ya, pernah ngalami juga semua. misalkan. Oke, untuk investigasi sendiri nanti saya akan temani Akang nih ke Jakarta. Nanti bisa ke kantor Makasih Kak. Bapepti, ke kantor nanti OJK saya pertanyakan gitu masalah itunya. Ada nggak pendaftaran di sana? Ya, sebenarnya Kang saya datang ke rumahnya dulu ya. Ke rumahnya dulu awal itu tanggal 1 datang. Kemudian tanggal 2 saya ketemu Pak Sastro lah di video itu. Saya tuh ini Pak, saya udah bilang, Pak saya tuh gak harus ke rumah. Saya cuma mau nanyain kantor karena 2 bulan di mute. Sebenarnya kalau saya tahu-tahu dikasih alamat kantor, saya nggak akan ke rumah. Udah saya bilang sebenarnya. Malah dihubungkan sama manajer Wirda, nggak jelas juga. Gantung-gantung aja. Cuman gua kejar terus Wirda ini. Dia bukan masalah gender dia cewek atau cowok, dia CEO Bang. Oke. Dia nggak ketemu di ini, mau ketemu di luar nanti Bang. Oke, jadi intinya nanti akan investigasi. Masalah kan gini, untuk legalitas di Indonesia gini, bukan soal kriptonya saya bilang, bahwasanya intinya adalah soal cara pengumpulan dananya itu melanggar hukum atau tidak gitu. Dan aset Akang itu aset Akang dan teman-teman itu bisa kembali kalau misalkan itu memang ada tindakan yang salah gitu, ada tindakan ilegal dan ada kewajiban untuk pengembaliannya, dan itu emang tindakan pidana sebenarnya kalau misalkan ilegal. Dan itu nanti kembali lagi ke proses bagaimana kita menginvestigasi kasus itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa kerjasama saling bantu gitu, karena kan banyak dari teman-teman Kang Freddy yang jadi investor, banyak yang saya lihat itu banyak orang yang nggak paham sebenarnya tentang token itu sendiri. Soal apa? Maksudnya gini, soal investor ini ternyata banyak yang nggak paham tentang token. Mereka lebih tertarik pada ini punya Wirda, ikutan aja kayak gitu. Banyak kayak gitu. Jadi kasihan teman-teman yang rugi ini. Kalau ya secara umum memang gitulah. Para investor ini intinya belinya early, beli murah, dan nanti kalau sudah diadopsi massal gitu proyeknya, game sudah jadi atau apa-apa, dia akan akan to the moon, benar-benar berkali lipat. Cuma catatannya gitu, profesional atau komitmen dari CEO atau yang developer itu memang diuji di sana. Ternyata ini pembohong gitu. Nah, kalau saya pribadi nih Kang, saya kan banyak juga tuh tahu project Indo gitu. Tapi saya hanya invest yang kira-kira saya kenal di sini, saya bisa deteksi ini alamatnya bakal di sini. Artinya saya mungkin kalau secara umum biasa, kalau orang udah kritis di Telegram itu akan dibatasi. Makanya saya mencari yang bisa saya samperin nantinya. Gitu. Samperin di sini kantornya kan, dan saya tuh dari awal ini bagus ini ICN karena bilang ada kantor di Dubai, ada kantor di Indonesia. Berarti benar serius gitu kan? Ternyata bohong gitu kan. Ternyata bukan dia bohong. Ternyata bohong. Ya, oke. Saya minta kalau nggak ganti rugi, saya buat sama ruginya. Oke, jadi intinya Kang. Ya, mudah-mudahan ya investigasinya nanti kita lebih detail lagi, karena kan emang sebenarnya ini bukan cuma uang Akang aja, ini juga uang banyak orang juga gitu. Pertanggungjawaban kepada regulasi Pak, biar teman-teman yang lain juga yang itu sudah merugi juga ada harapan, maksudnya itu bisa jelas lah, bisa jelas nasibnya gitu ya. Ya karena ini kan uang miliaran Kang, bukan uang sedikit itu ya, uang miliaran gitu. Ya di presale aja itu 1.500 BNB di awal itu kurang lebih ya, kalau kurs BNB waktu itu 6 juta ya 9 miliar ya. Untuk liquidity 10%. Ya hitung-hitungan pengeluaran pemasukan juga kita bisa ngitung. Itu mah kita perkenankan karena yang penting itu profesional debt atau komitmen debt dalam mengerjakan proyek. Itu sangat mengecewakan ketika Wirda itu malah update yang lain di luar proyek. Itu ngeselin banget udah. Kita nanyain di mute, makanya saya tuh ngerasa dibodohin banget, saya samperin deh. Untung Wirdanya nggak ketemu gitu. Ya di luar itu. Ya terima kasih ya Kang ya. Mungkin sampai untuk pertanyaannya sampai di sini dulu. Nanti kita bisa ke Jakarta bareng, ke kantor-kantor yang berkaitan dengan itu. Saya sekarang menemukan data
mungkin ada yang memang dalang utama di proyek Wirda ini gitu ya. Tapi ya itu belum jadi inilah, belum bisa saya ungkap, itu harus dengan bukti yang kuat ya. Nanti saya ada indikasi ke sana lah. Oke. Proyek memang main bikin rugi, nipu orang, atau memang ngerjain proyek, nanti kita buktikan selanjutnya ya. Iya Kang, nanti sampai ketemu di Jakarta ya Kang, sampai ketemu di Jakarta, nanti kita bikin vlog bareng aja, bikin vlog bareng. Mudah-mudahan bisa perjalanannya investigasi ini bisa berjalan lancar. Terima kasih ya Kang ya. Yuk. Siap Kang. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.